Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5956 Pembatalan Pertunangan. Kata-kata, pembatalan pertunangan, sudah familiar bagi Lin Bai. Di benua kuno, kegagalannya dalam membangkitkan roh bela dirinya menyebabkan pengkhianatan Lin Zier dan pembatalan pertunangan mereka, pukulan telak baginya. Karena itu, Lin Bai tahu bahwa pembatalan akan membuat keluarga kerajaan Chu kehilangan muka, tetapi dia tidak punya pilihan, bagaimanapun, dia sudah menikah. Meskipun di dunia bela diri, baik di alam iblis maupun alam roh, para praktisi bela diri yang mencapai tingkat tertentu memiliki umur panjang, dan selama umur panjang ini, selain latihan yang ketat, waktu luang tentu saja sangat diperlukan, memiliki banyak istri dan selir adalah hal yang cukup normal. Lin Bai saat ini tidak tertarik pada hubungan romantis. Dia hanya ingin menemukan cara untuk meninggalkan alam iblis secepat mungkin untuk bersatu kembali dengan Bai Xiao Xiao dan orang tuanya. Dia perlu memikirkan cara untuk membatalkan pertunangan. Lin Bai menyipitkan matanya, pikirannya berpacu, memikirkan solusi. Shen Xian melihat pikiran Lin Bai. Bahkan jika kau ingin membatalkan pertunangan, kemungkinan besar itu akan terjadi sebelum perayaan ulang tahun. Saat ini, bukan hanya para jenius dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu yang berada di ibu kota, tetapi juga sekte-sekte teratas dari wilayah timur dan seluruh alam iblis ada di sana. Yang Mulia Pangeran Chen seharusnya sudah memberitahumu bahwa sekte-sekte terkuat dari 4 wilayah utama juga akan segera tiba. Jika kau berani pergi ke Yang Mulia untuk membatalkan pertunangan pada saat kritis ini, menyebabkan keluarga kerajaan kehilangan muka, Yang Mulia pasti akan membunuhmu. Lin Bai mengangguk sedikit. Dia tahu Shen Xian benar. Dalam situasi genting saat ini, pergi ke Kaisar Chu untuk membatalkan pertunangan sekarang sama saja dengan mencari kematian. Lin Bai membalas, tetapi setelah perayaan ulang tahun, Yang Mulia akan turun tahta. Akankah beliau setuju untuk membatalkan pertunangan saat itu? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Lin Bai. Jika Yang Mulia turun tahta dan Pangeran Chen naik tahta, bisakah Pangeran Chen dibujuk untuk membatalkan pertunangan? Gadis Shen Xian terkekeh, jika Yang Mulia Pangeran Chen yang akhirnya naik tahta, apakah Anda berencana membuatnya setuju untuk membatalkan pertunangan pada hari penobatannya, sehingga mempermalukan keluarga kerajaan? Jika Yang Mulia Pangeran Chen benar-benar melakukan itu, saya perkirakan keesokan harinya, para tetua keluarga kerajaan akan bersama-sama mengajukan petisi untuk menggulingkan kaisar. Ah, memang, Lin Bai menghela napas, menggelengkan kepalanya berulang kali. Bahkan jika Yang Mulia Pangeran Chen akhirnya naik tahta, bisakah dia langsung menuntut pembatalan setelah penobatannya? Setelah Yang Mulia Pangeran Chen naik tahta, semuanya pasti perlu dibangun kembali, dia harus menengahi dengan istana, wilayah, berbagai keluarga, 5 keluarga dan 7 sekte, keluarga kerajaan, dan banyak kekuatan lainnya. Pada saat kritis seperti itu, membatalkan pertunangan tidak mungkin dilakukan. Tetapi jika terus berlarut-larut, akan mencapai perjanjian 10 tahun, yang disebutkan oleh Kaisar Chu. Di perburuan surga selatan, gadis Shen Xian berkata, bahwa begitu Lin Bai mencapai alam buah Luo Dao Agung, mereka akan menikah paling lambat dalam 10 tahun. Jika ini terus berlanjut, periode 10 tahun akan segera tiba. Pikiran Lin Bai kacau balau, semakin rumit semakin dia memikirkannya. Tiba-tiba dia merasakan kerinduan akan benua liar kuno. Di sana, dia bergabung dengan berbagai sekte, dan yang perlu dia lakukan hanyalah berjuang sampai ke puncak. Begitu sederhana, begitu brutal. Tetapi setelah tiba di alam iblis, kekuatan berbagai sekte saling terkait erat, seperti akar pohon tua yang kusut, kekacauan yang mengerikan. Sekte-sekte ini adalah monster kuno yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, atau keluarga kuno yang telah melewati ratusan ribu tahun cobaan. Keluarga dan sekte yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun memiliki fondasi dan akar yang menakutkan. Jika dia menjadi musuh mereka, siapa yang tahu apakah masih ada monster kuno yang bersembunyi di area terlarang mereka? Ambil contoh Sekte Langit dan Bumi, Lin Bai telah membunuh beberapa tokoh tingkat, putra suci, dari Sekte Langit dan Bumi, pertama Keling, lalu Qin Mo, tetapi mereka masih mampu menarik salah satu putra suci mereka, Yan Han, dalam waktu singkat. Inilah fondasi dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan inilah yang disebut sebagai para jenius, duniawi. Ambil contoh Sekte Tianshui. Selama pertempuran besar di Laut Cermin Air, siapa yang menyangka Sekte Tianshui akan dihancurkan oleh gerbang langit dan bumi? Tetapi siapa yang bisa memprediksi, bahwa Sekte Tianshui pada akhirnya akan dilepaskan, dan leluhur mereka, yang telah menaklukkan dunia 10.000 tahun yang lalu, akan bangkit dari kematian dan mengalahkan gerbang langit dan bumi. Dihadapkan dengan fondasi sekte dan keluarga yang begitu besar,
metode pembantaian barbar yang digunakan di benua biadab kuno jelas tidak efektif. Ambil contoh, pertempuran besar antara Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi di Laut Cermin Air. Meskipun ada banyak alasan di balik pertempuran ini, dan Sekte Tianshui telah lama mengantisipasi perang dengan Gerbang Langit dan Bumi. Lin Bai masih merasa bahwa jika bukan karena gayanya yang mendominasi dan kejam, yang berulang kali menyebabkan Gerbang Langit dan Bumi kehilangan muka, mereka tidak akan dipaksa berperang begitu cepat. Sekalipun pertempuran seperti itu terjadi, tanpa Lin Bai, kemungkinan besar akan terjadi 10 atau 100 tahun kemudian. Oleh karena itu, sejak tiba di ibu kota, Lin Bai telah menahan amarahnya dan menekan niat membunuhnya. Selain pertempuran dengan Yan Han, putra suci Gerbang Langit dan Bumi, di padang perburuan Langit Selatan, Lin Bai tidak menyimpan niat membunuh apapun. Setelah meneguk 2 teguk anggur darah naga, Lin Bai untuk sementara mengesampingkan masalah ini. Karena saat ini belum ada solusi, dan pernikahannya dengan Nona Shen Xian akan berlangsung 10 tahun lagi, tidak ada alasan untuk membatalkannya sekarang. Meskipun Tuan Serigala sangat tidak rela, sebelum perayaan ulang tahun Kaisar Chu, saya meminta agar Tuan Serigala bekerja sama dengan saya dalam menjalankan sandiwara ini dengan baik, agar tidak terlalu mempermalukan keluarga kerajaan. Bisik Nona Shen Xian kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum masam, sungguh suatu berkah bagi keluarga kerajaan untuk memiliki seorang putri. Nona Shen Xian menggelengkan kepalanya, terlahir di keluarga kerajaan sungguh tidak beruntung bagi saya. Lin Bai bertanya, apa yang harus saya perhatikan agar pertunjukan ini berhasil? Nona Shen Xian mengangkat satu jari, hanya satu hal, jangan menyebutkan pembatalan pertunangan. Baiklah, kita tidak akan menyebutkannya untuk saat ini, Lin Bai setuju. Menyebutkannya akan merugikan Sekte Tianshui dan Yang Mulia Pangeran Chen. Keduanya sepakat untuk sementara menahan diri dari menyebutkan pembatalan tersebut, menjaga penampilan pernikahan yang penuh kasih sayang. Inilah mengapa Nona Shen Xian datang ke paviliun abadi hari ini. Apakah kalian sudah selesai berbisik? Meng Qinxian mengangkat cangkir anggurnya. Putri Shen Xian, jika Anda sudah selesai, bisakah Anda meminjamkan tunangan Anda kepada kami? Kami ingin minum. Tunangan? Nona Shen Xian tersipu dan berkata dengan genit, jika kalian menginginkannya, kalian bisa memilikinya. Lin Bai terbatuk, mengangkat cangkir anggurnya, dan berkata, ayo, semuanya, minum cangkir ini sampai penuh. Semua orang mengangkat gelas anggur mereka, dan Lin Bai juga memerintahkan pelayan untuk menyiapkan gelas anggur dan sake untuk Nona Shen Xian, dan mereka semua minum sampai penuh. Setelah beberapa gelas anggur, pelayan datang lagi untuk melapor, Tuan Serigala, Anda punya tamu lagi. Wajah Lin Bai memerah, dan dia menghela napas pelan, mengusap dahinya, perjamuan hampir berakhir, dan tamu yang datang saat ini hampir tidak bisa bersikap ramah. Siapa itu? Lin Bai bertanya terlebih dahulu. Pelayan tidak menjawab, dan 2 wanita dan seorang pria masuk dari belakangnya. Kami. Kedua wanita dan pria ini tidak mendapat izin dari tuan rumah perjamuan dan langsung masuk ke ruang pribadi, dan pelayan tidak menghentikan mereka, jadi jelas bahwa ketiga orang ini bukanlah orang biasa. Lin Bai dan semua orang di perjamuan mendongak, kelopak mata mereka berkedut dan ekspresi mereka sedikit terkejut. Putri dan pewaris istana Pangeran Liang. Bab 5957 Perlindungan. Di luar ruang pribadi, Istana Abadi Sembilan Langit, di paviliun abadi, 2 wanita dan seorang pria melewati para pelayan dan memasuki ruangan tanpa diundang oleh Lin Bai, tuan rumah perjamuan. Kami. Tuan Serigala, apakah Anda tidak mengenali kami? Wanita yang berbicara saat masuk mengenakan gaun putih bulan, wajahnya halus dan cantik, temperamennya anggun. Matanya berkerut sambil tersenyum saat berbicara. Chu Tingsui, putri kedua Raja Liang. Putri kedua dari kediaman Raja Liang. Wanita yang berdiri di samping Chu Tingsui memiliki ekspresi dingin, matanya dipenuhi ketidakpedulian. Terutama ketika dia melihat Lin Bai, matanya menunjukkan sedikit kemarahan tanpa disembunyikan. Di belakang kedua wanita itu mengikuti seorang pemuda tampan berjubah ungu, pewaris saat ini dari kediaman Raja Liang, Chu Ziming. Aku masih ingat ketika Tuan Serigala mengambil alih posisi putra suci Sekte Tianshui, saudaraku Chu Ziming dan aku pergi ke Sekte Tianshui untuk memberi selamat kepadanya. Kata Chu Tingsui sambil tersenyum. Kemunculan ketiga orang dari istana Pangeran Liang adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan Lin Bai, membuatnya terkejut sesaat. Nona muda Shen Xian, yang berdiri di samping Lin Bai, juga tampak muram saat melihat Chu Tingsui dan Chu Tingsui, secercah kebencian terpancar di matanya. Namun, ia segera menenangkan diri, menyembunyikan kekesalannya.
Tetapi Lin Bai masih merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Shen Xian, yang mengingatkannya pada apa yang dikatakan Chow Yusi hari itu. Tampaknya mantan bawahan Istana Pangeran Hong menargetkan Istana Pangeran Liang, mungkin percaya bahwa kehancuran Istana Pangeran Hong terkait erat dengan Istana Pangeran Liang. Namun, bukti kolusi rahasia Istana Pangeran Hong dengan Istana Iblis Sembilan Neter tidak dapat disangkal, dan baik Pangeran Hong maupun selirnya tidak menyangkalnya selama konfrontasi mereka di Aula Emas Kaisar Chu. Mungkinkah benar-benar ada cerita tersembunyi di sini? Wajah Lin Bai menunjukkan kelelahan, ia menghela napas dalam hati, dengan paksa menekan pikiran-pikiran bergejolak di benaknya, menolak membiarkannya berkeliaran. Perseteruan antara Istana Pangeran Hong dan Istana Pangeran Liang tentu saja urusan Kaisar Chu dan keluarga kerajaan untuk memutuskan, bukan tempatnya untuk ikut campur. Ia juga tidak ingin melakukannya, terlalu melelahkan. Namun, karena Chu Tingsui, Chu Tinghan, dan Chu Ziming telah tiba, dan merupakan anggota keluarga kerajaan Chu, Lin Bai tentu saja tidak bisa mempermalukan mereka. Jadi, ini dua putri dari Istana Pangeran Liang dan Pangeran Chu Ziming, kata Lin Bai sambil tersenyum, berdiri dan membungkuk dengan hormat. Saya telah mengundang beberapa teman ke sini. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa kalian bertiga ke sini? Lin Bai tidak mempersilakan mereka duduk, karena mereka tidak berada di pihak yang sama. Seperti yang dikatakan Chow Yusi, siapapun yang akhirnya naik tahta, Pangeran Chen atau Pangeran ketiga, mereka pada akhirnya harus menghadapi harimau ganas yaitu Istana Pangeran Liang. Oleh karena itu, pada akhirnya, Istana Pangeran Liang pasti akan menjadi musuh mereka. Chu Tinghan mendengus dingin, tanpa menjawab, Chu Ziming, yang jelas berstatus rendah di hadapan kedua kakak perempuannya, mengikuti di belakang tanpa banyak bicara. Tampaknya Chu Tingsui yang menangani semua pembicaraan di antara mereka bertiga. Kami mendengar bahwa Tuan Serigala mengadakan jamuan makan untuk teman-temannya di Paviliun Abadi, jadi kami secara khusus membawa 2 botol anggur berkualitas untuk mengucapkan selamat atas gelar barunya di ibu kota. Chu Tinghan mengeluarkan 2 botol anggur berkualitas dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Tuan Serigala, tahukah Anda bahwa kedua botol anggur ini adalah permata langka di dunia? Yang satu bernama, Waktu, dan yang lainnya, Berbakat. Keduanya adalah anggur berkualitas yang diseduh dengan cermat oleh ahli pembuat anggur terkenal di Kerajaan Chu. Kami berharap Tuan Serigala akan menikmatinya. Karena kami telah membawa anggur berkualitas, kami tidak akan berlama-lama lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Chu Tinghan berbalik untuk pergi. Chu Tinghan melirik dingin Lin Bai dan gadis Shen Xian yang berdiri di sampingnya. Sudah lama tidak bertemu, Xianer, kata Chu Tinghan sambil menatap gadis bernama Shen Xian. Chu Tingsui dan Chu Ziming kemudian mendongak dan melihat Nona Shen Xian, ekspresi mereka cukup rumit. Secara logis, Pangeran Hong dan Pangeran Liang sama-sama anggota keluarga kerajaan Chu, dari garis keturunan yang sama. Menurut senioritas kerajaan, Pangeran Hong dan Pangeran Liang adalah sepupu. Nona Shen Xian juga sepupu Chu Ziming, Chu Tingsui, dan Chu Tinghan. Namun, Nona Shen Xian sedikit lebih tua dari mereka, jadi mereka harus memanggilnya Saudari Wang. Lama tidak bertemu, Tinghan, jawab Nona Shen Xian dengan tenang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah kehancuran rumah Pangeran Hong, kau benar-benar lolos tanpa cedera, ejek Chu Tinghan. Apakah kau tidak senang karena aku tidak mati? Tanya Nona Shen Xian sambil tersenyum. Wajah Chu Tinghan sedingin es, matanya bahkan lebih dingin. Tidak ada yang perlu disesali. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja. Shen Xian terkekeh. Meskipun aku dihukum dan dikurung di Istana Bulan untuk merenungkan perbuatanku, kemampuan pedangku tidak pernah goyah selama bertahun-tahun. Mendengar itu, semangat bertarung menyala di mata Chu Tinghan. Begitukah? Kalau begitu, aku ingin menguji kemampuanku. Dengan desingan, begitu Chu Tinghan selesai berbicara, niat pedang yang kuat meledak dari tubuhnya, seperti badai salju yang menyapu aula. Pupil Shen Xian menyempit, dan dia buru-buru mengalirkan kekuatan kultivasinya untuk melawan. Tapi saat itu juga, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Niat pedang yang meledak dari tubuh Chu Tinghan, seperti tanah longsor, menghantam sosok di hadapannya, hanya untuk lenyap tanpa jejak. Shen Xian membeku sejenak, lalu mendongak. Orang di hadapannya tak lain adalah Lin Bai. Putri Tinghan, ini adalah jamuan makan saya, dan para tamu yang diundang adalah semua teman dekat saya. Putri Tinghan melukai temanku di jamuan makan saya, bukankah itu agak tidak pantas? Lin Bai, melindungi Chen Xian di belakangnya, tetap tenang, masih tersenyum saat berbicara kepada Chu Tinghan.
Apakah aku perlu menghormatimu? Bibir Chu Tinghan melengkung membentuk senyum meremehkan. Kau pikir hanya karena aku memanggilmu Tuan Markis Serigala, kau bisa setara dengan kami. Tanpa perlindungan Kaisar Chu, kau ini apa? Kata-kata Chu Tinghan semakin dingin. Heh, Lin Bai terkekeh pelan, dan pada saat itu, gelombang niat pedang meletus dari tubuhnya. Cahaya pedang biru langsung memenuhi ruangan pribadi, niat pedang berubah menjadi lautan luas, menekan Chu Tinghan. Ekspresi Chu Tinghan berubah drastis. Dia buru-buru mengalirkan energi spiritualnya untuk memadatkan teknik pertahanan, tetapi pada saat itu, niat pedang biru melonjak, menghancurkan semua pertahanannya dan memaksanya mundur beberapa langkah. Asteris Tam. Asteris Chu Tinghan membentur dinding, wajahnya langsung pucat. Melihat Lin Bai, matanya memancarkan kedinginan yang intens. Kakak, Chu Ziming bergegas maju untuk menopang Chu Tinghan, lalu berbalik ke Lin Bai dan dengan marah menegur, Lin Bai, berani-beraninya kau menyakiti kakakku. Ekspresi Lin Bai semakin dingin saat ia menatap Chu Tinghan dan berkata, jika bukan karena perlindungan Pangeran Liang, kau akan jadi apa? Kau, Chu Tinghan sangat marah, menatap tajam Lin Bai, hendak melampiaskan amarahnya, ketika Chu Tingsui menghentikannya. Setelah menghentikan Chu Tingsui tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, maaf, Tuan Serigala, adikku hanya sedikit impulsif, tetapi dia tidak bermaksud jahat. Putri Tingsui, aku juga tidak bermaksud jahat. Lin Bai tersenyum, aku sudah minum anggur dari kediaman Pangeran Liang dan mengerti maksudnya. Jika kediaman Pangeran Liang datang sebagai tamu, silakan duduk dan minum. Jika tidak, silakan merasa seperti di rumah sendiri. Kalau begitu kita tidak akan mengganggu kesenangan Tuan Serigala lagi. Chu Tingsui menarik Chu Tinghan dan berbalik meninggalkan ruangan pribadi. Bab 5958 Kesempatan. Setelah ketiga pria dari istana Pangeran Liang berbalik dan pergi, pelayan tersenyum meminta maaf, menutup pintu rapat-rapat, dan mengaktifkan susunan peredam suara. Ruangan pribadi kembali sunyi seperti biasanya. Kedatangan tiba-tiba ketiga pria dari istana Pangeran Liang seketika menjerumuskan pesta yang meriah ke dalam jurang yang dingin. Semua orang kehilangan minat untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Orang bijak, si oportunis. Chen Yule mengambil 2 botol anggur yang ditinggalkan oleh Chu Tingsui, saudara Lin, ini adalah pengingat bahwa orang bijak tunduk pada keadaan. Meskipun Lin Bai belum mencicipi anggur, orang bijak, dan oportunis, mendengar nama-nama itu segera membuatnya mengerti maksud istana Pangeran Liang. Di padang perburuan surga selatan, Pangeran Liang telah mencoba merekrut Lin Bai ke istana Pangeran Liang, hampir memaksa Kaisar Chu untuk membuat pilihan. Seandainya Lin Bai maju dan berkata, dia bersedia, bahkan jika Kaisar Chu tidak ingin Lin Bai pergi ke istana Pangeran Liang, dia tidak akan punya alasan untuk membantah. Namun, di tempat perburuan surga selatan, Lin Bai tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Akhirnya, Kaisar Chu menikahkan Nona Chen Xian dengan Lin Bai, membuat perjanjian pernikahan 10 tahun, yang akhirnya menenangkan Raja Liang. Masalah ini mau tidak mau membuat Raja Liang marah, dan 3 orang dari istana Raja Liang datang ke pintu Lin Bai hari ini untuk memberinya peringatan, berharap dia akan berubah pikiran. Namun, Lin Bai dan Sekte Tiansui telah mempertaruhkan segalanya pada Pangeran Chen, jadi mereka tentu saja tidak bisa pelin-pelan dan mengubah pikiran mereka. Bahkan jika Lin Bai memimpin Sekte Tiansui ke istana Raja Liang sekarang, dia mungkin tidak akan mendapatkan dukungan mereka, mereka mungkin hanya ingin melemahkan kekuatan antara Pangeran Chen dan Pangeran ketiga. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun Lin Bai tidak dapat menikahi putri Raja Liang dan bergabung dengan istana Raja Liang. Jangan hiraukan mereka, mari kita lanjutkan minum, kata Lin Bai sambil tersenyum, memberi isyarat agar semua orang duduk dan minum. Perjamuan berlanjut. Setelah duduk, Nona Sensian berkata dengan lembut, terima kasih. Lin Bai terkekeh, bukankah kau menyuruh kami untuk bersikap baik? Jika aku tidak membela kalian dalam situasi itu, orang-orang akan lebih banyak bergosip. Nona Sensian tersenyum. Tahukah kau bahwa kau mungkin telah sepenuhnya menyinggung istana Pangeran Liang karena tindakanmu barusan? Lin Bai tetap diam. Tidak masalah. Cao Yusi benar. Pada akhirnya, kita semua akan menjadi musuh mereka. Nona Sensian mengerutkan kening. Apakah kau pernah bertemu Cao Yusi? Lin Bai mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berbinar. Cao Yusi telah memberitahu Lin Bai bahwa pangeran ketiga saat ini sedang bersembunyi dan tidak akan mengungkapkan kelemahan apapun dalam waktu dekat. Satu-satunya cara untuk memaksa pangeran ketiga bertindak dan mengungkap kelemahannya adalah dengan mengungkapkan, di depan umum, baik sengaja maupun tidak sengaja,
bahwa ia telah memiliki bukti kematian pangeran pertama dan kedua, dan akan menunjukkannya ketika waktunya tepat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk berada di mata publik, dan elemen terpenting dari rencana Lin Bai adalah kehadiran Huang Qingyun, gadis suci istana teratai suci, dan Chen Yule, putra suci keluarga Chen. Dengan Pangeran Chen dan Pangeran ketiga bersaing memperebutkan tahta, hampir semua dari 5 keluarga dan 7 sekte telah memilih sekutu mereka. Keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, sekte Wentian, dan gerbang Tiandi telah memilih Pangeran ketiga. Sekte Tianshui telah memilih Pangeran Chen. Di antara 5 keluarga dan 7 sekte, Istana Teratai Suci, keluarga Chen, dan sekte Tianxian yang lebih kuat belum membuat pilihan, tetap berada di pinggir lapangan. Mengingat situasi yang tidak jelas di ibu kota, dapat dimengerti bahwa sekte Tianxian sedang mengamati. Namun, Istana Teratai Suci dan keluarga Chen memiliki alasan lain. Di masa lalu, ketika Kaisar Chu saat ini naik tahta, untuk menstabilkan istana dan negara, ia membentuk aliansi pernikahan dengan 5 keluarga dan 7 sekte. Istana Teratai Suci menikahkan seorang putrinya sendiri ke dalam keluarga kerajaan, menjadikannya selir kaisar. Kemudian, wanita ini melahirkan seorang putra, Pangeran Sulung. Demikian pula, keluarga Chen juga menikahkan seorang putrinya sendiri ke dalam keluarga kerajaan, melahirkan seorang putra, Pangeran kedua. Menurut aturan kerajaan, senioritas adalah yang terpenting, dan tahta seharusnya jatuh ke tangan pangeran tertua. Namun, pangeran tertua meninggal, membuat istana teratai suci marah. Setelah kematiannya, tahta seharusnya beralih ke pangeran kedua. Tetapi pangeran kedua juga meninggal, membuat keluarga Chen marah. Ketika pangeran tertua meninggal, istana teratai suci awalnya mencurigai keluarga Chen, karena pangeran kedua akan menjadi penerima manfaat terbesar. Oleh karena itu, Istana Teratai Suci menyimpan dendam terhadap keluarga Chen untuk sementara waktu, hingga kematian pangeran kedua. Pada saat itulah mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menghentikan serangan mereka terhadap keluarga Chen. Kematian berturut-turut pangeran tertua dan kedua, yang paling dihargai kaisar, membuat seluruh keluarga kerajaan berada dalam kekacauan, sehingga putra mahkota masih belum ditentukan. Setelah bertahun-tahun penyelidikan, baik keluarga Chen maupun Istana Teratai Suci menganggap pangeran ketiga sebagai tersangka utama. Alasannya sederhana. Pangeran tertua telah meninggal, pangeran kedua telah meninggal, pangeran ke-12 telah meninggal, dan pangeran Chen telah diturunkan pangkatnya dan diasingkan dari ibu kota. Para pangeran paling terkemuka di bawah Kaisar Chu telah meninggal atau diturunkan pangkatnya, kecuali pangeran ketiga, yang telah bangkit dari ketidakjelasan untuk memegang kekuasaan yang sangat besar. Istana Teratai Suci dan keluarga Chen tidak akan pernah percaya bahwa kematian pangeran tertua dan kedua tidak terkait dengan pangeran ketiga. Mengesampingkan semua kemungkinan lain, pilihan terakhir, betapapun tidak masuk akalnya, pastilah jawabannya. Penyelidikan Lin Bai yang teliti tentang kematian pangeran tertua dan kedua bukan hanya untuk berurusan dengan pangeran ketiga dan membantu pangeran Chen naik tahta. Tetapi juga untuk memenangkan keluarga Chen dan istana teratai suci ke pihak pangeran Chen. Bagaimanapun, pangeran ketiga memiliki 5 keluarga dan 7 sekte di bawah komandonya, keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, sekte Wentian, dan gerbang Tiandi. Saat ini, hanya sekte Tianshui yang secara terbuka mendukung Pangeran Chen. Apa yang kau pikirkan? Nona Sensian memperhatikan kilatan licik di mata Lin Bai. Ekspresimu menakutkan, hampir seperti Cao Yuxi. Hampir seperti Cao Yuxi. Mungkinkah aku juga telah menjadi orang jahat? Lin Bai terkekeh dalam hati. Lin Bai mengabaikan Nona Sensian, lalu mengambil cangkir anggurnya dan meminum beberapa cangkir lagi bersama Chen Yule, Meng Qinxian, dan yang lainnya. Setelah puluhan guci anggur darah naga, hampir semua kultivator pria yang hadir sudah agak linglung. Wajah Lin Bai memerah, matanya kabur, dan dia tampak mabuk, tetapi dia mempertahankan sedikit kewarasan. Waktunya hampir tepat. Lin Bai berpikir dalam hati, lalu tersenyum dan berkata kepada Chen Yule dan Huang Qingyun, "Saudara Chen, Nona Huang, saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Istana Teratai Suci dan keluarga Chen telah menyelidiki penyebab kematian putra pertama dan kedua. Saya ingin tahu apakah ada petunjuk." Memanfaatkan kemabukannya, Lin Bai mengangkat masalah itu. Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, dan putra-putra suci lainnya dari luar alam tidak begitu menyadari hal ini. Mereka juga telah mendengar tentang kematian misterius putra sulung dan putra kedua dalam keluarga kerajaan, dan sekarang mereka menunjukkan rasa ingin tahu. Qian Hen, yang memiliki toleransi alkohol yang baik dan selalu tersenyum, sedikit menegang sesaat setelah mendengar ini.
Chen Yule, yang sudah mabuk dan menyeringai bodoh, menjadi jauh lebih sadar setelah mendengar ini. Huang Qingyun juga tersentak dan menatap Lin Bai. Bahkan mata indah Chen Yun berbinar tajam saat dia menatap Lin Bai dengan sangat terkejut. Chen Yule dan Huang Qingyun sama-sama tahu bahwa Lin Bai sedang menyelidiki kematian putra sulung dan putra kedua. Chen Yule bahkan telah memberitahu Lin Bai bahwa jika dia menemukan petunjuk apapun, dia harus memberitahu keluarga Chen dan istana teratai suci. Sekarang, hampir setahun telah berlalu, dan mereka mengira Lin Bai telah menyerah, tetapi tanpa diduga, dia tiba-tiba mengangkatnya lagi. Ini membuat Chen Yule dan Huang Qingyun waspada. Mungkinkah Lin Bai sudah memiliki petunjuk? Bab 5959 mengungkap beritanya. Penyebab kematian pangeran pertama dan kedua, kata-kata ini terulang di benak Shen Xian. Meskipun Shen Xian telah dihukum dan dikirim ke Istana Bulan untuk merenungkan perbuatannya, bukan berarti dia sama sekali tidak mengetahui masalah tersebut. Sebaliknya, kematian misterius pangeran pertama dan kedua telah menjadi pengetahuan umum di seluruh ibu kota dan kerajaan Chu. Kaisar Chu sangat marah dan memerintahkan pengadilan gabungan oleh keluarga kerajaan, pengadilan peninjauan yudisial, dan paviliun misteri surgawi, bertekad untuk menemukan pelaku sebenarnya. Namun, pada akhirnya, para pangeran kerajaan dan ketiga pengadilan tersebut dengan suara bulat menyimpulkan bahwa pangeran pertama dan kedua meninggal secara tiba-tiba dan tidak ada pembunuh. Baru kemudian masalah tersebut secara bertahap diredam. Shen Xian tidak menyangka bahwa Lin Bai diam-diam menyelidiki penyebab kematian pangeran pertama dan kedua. Dan sekarang, Lin Bai mengangkatnya dalam situasi ini, jelas dengan sengaja. Saudara Lin, apakah ada berita? Chen Yule meletakkan cangkir anggurnya, sebagian besar mabuknya telah hilang, dan bertanya kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Jika kakak Lin punya berita untuk dibagikan, saya akan senang mendengarnya secara detail, kata Huang Qingyun, menunjukkan minat yang besar. Pangeran pertama dan kedua sangat terkait dengan kepentingan keluarga Chen dan istana teratai suci. Setelah kematian mereka, keluarga Chen dan istana teratai suci tentu saja menyimpan dendam dan telah diam-diam menyelidiki selama bertahun-tahun, tetapi tanpa hasil. Di antara mereka ada satu orang yang juga sangat tertarik dengan masalah ini. Orang itu adalah Yi Song. Sekte Abadi Surgawi telah mempertahankan netralitas selama perebutan tahta antara Pangeran Chen dan Pangeran ketiga. Jika istana teratai suci dan keluarga Chen tetap netral karena mereka tidak bisa melupakan kematian pangeran pertama dan kedua, maka netralitas Sekte Abadi Surgawi tidak logis. Sekte Abadi Surgawi telah mengamati, menunggu untuk melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang antara Pangeran Chen dan Pangeran ketiga. Dan pada saat genting ini, kurang dari setahun sebelum ulang tahun Kaisar Chu, Lin Bai tiba-tiba mengungkapkan penyebab kematian pangeran pertama dan kedua, seketika membuat Yi Song percaya bahwa Lin Bai bermaksud untuk memenangkan hati istana teratai suci dan keluarga Chen untuk Pangeran Chen. Bibir Yi Song melengkung membentuk senyum. Apakah akan ada pilihan yang harus dibuat? Dia tahu betul bahwa begitu istana teratai suci dan keluarga Chen membuat pilihan mereka, Sekte Dewa Surgawi juga harus membuat pilihan. Menghadapi tatapan bingung dari kerumunan, Lin Bai berpura-pura mabuk. Hehe, memang ada beberapa petunjuk. Aku bisa membuktikan bahwa pangeran pertama dan kedua tidak meninggal secara tiba-tiba, tetapi dibunuh. Napas Chen Yule tercekat sejenak, wajah cantik Huang Qingyun berubah dingin. Lin Bai melanjutkan, baik pangeran pertama maupun kedua meninggal karena racun aneh yang disebut bencana iblis ilahi. Racun macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tanya Chen Yule buru-buru, bingung. Huang Qingyun mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan mengangguk sedikit, dia juga belum pernah mendengar tentang racun aneh ini. Lin Bai berkata, wajar jika kalian berdua tidak tahu tentang ini. Karena zat ini bukan milik wilayah kerajaan Chu, juga bukan milik wilayah timur. Zat ini berasal dari wilayah selatan, dari sekte di alam iblis yang paling terampil dalam menggunakan racun. Mendengar ini, Huang Qingyun dan Chen Yule sudah menebak jawabannya, dan mereka berdua berkata serempak, lembah serangga perbatasan selatan. Benar, memang lembah serangga perbatasan selatan. Lin Bai mengangguk, bencana iblis ilahi adalah salah satu dari 75 racun Raja Lembah Serangga Perbatasan Selatan. Bahkan para jenius lembah serangga perbatasan selatan akan merasa sangat sulit untuk memurnikannya. Aspek yang paling dominan dari bencana iblis ilahi adalah tidak berwarna dan tidak berbau, orang yang diracuni tidak tahu kapan mereka diracuni. Racun ini dapat menyebar di udara, larut dalam cairan, dan bahkan bersembunyi di dalam makanan, sehingga mustahil untuk dilawan.
Bahkan para ahli bela diri di alam buah Luo Dao Agung pun akan kesulitan mendeteksinya. Setelah diracuni, kesengsaraan iblis ilahi tidak akan langsung muncul, tetapi akan tetap tidak aktif di dalam tubuh untuk jangka waktu tertentu, seperti pemburu profesional yang menunggu kesempatan yang sempurna. Mungkin akan muncul ketika orang yang diracuni sedang mengasingkan diri untuk memahami teknik kultivasi, atau mungkin ketika mereka sedang menembus ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dan begitu kesengsaraan iblis ilahi muncul, terlepas dari tingkat kultivasi, orang yang diracuni memiliki peluang 9 dari 10 untuk mati. Dan yang membuat kesengsaraan iblis ilahi semakin menakutkan adalah, begitu orang yang diracuni mati, tidak mungkin untuk menentukan apakah mereka mati karena keracunan. Petik 2. Bahkan jika Anda menyelidiki lebih lanjut, yang paling akan Anda temukan adalah, mati karena kerasukan setan. Hanya setelah beberapa bulan atau tahun, ketika tubuh telah membusuk, Anda akan menemukan bahwa tulang-tulangnya benar-benar hitam, menunjukkan bahkan sedikit jejak keracunan. Lin Bai menjelaskan asal-usul dan efek dari kesengsaraan iblis ilahi kepada semua orang yang hadir secara detail. Dia tidak hanya memberitahu Chen Yule dan Huang Qingyun, dia memberitahu semua orang yang hadir. Asteris desis, Meng Qinxian tersentak mendengar ini. Racun langka seperti itu ada di dunia ini. Nisang juga merasakan merinding. Ya, orang yang diracuni bahkan tidak tahu kapan mereka diracuni, dan setelah kematian, tidak ada tanda-tanda keracunan yang dapat ditemukan. Yi Heze menyipitkan matanya. Ini praktis merupakan obat penting untuk pembunuhan dan perampokan. Mendengar ini, ingatan Chen Yule dan Huang Qingyun melonjak, mengingat berkas pangeran pertama dan kedua. Sebagai keluarga, pangeran pertama dan kedua, Chen Yule dan Huang Qingyun tentu saja telah meninjau berkas mereka. Dikatakan bahwa penyelidikan gabungan oleh keluarga kerajaan, Paviliun Misteri Surgawi, dan Divisi Kriminal Kekaisaran mengungkapkan bahwa penyebab kematian pangeran pertama dan kedua persis seperti yang dijelaskan Lin Bai. Keduanya terdiam sejenak, jelas sedang berpikir keras. Lin Bai tersenyum lagi, dengan kekuatan keluarga Chen dan Istana Teratai Suci, untuk membuktikan kebenaran kata-kataku, yang perlu kita lakukan hanyalah mengirim seseorang ke wilayah selatan untuk menyelidiki, dan kita akan mengetahui asal mula malapetaka iblis ilahi. Aku tidak bermaksud mempertanyakan kebenaran kata-kata kakak Lin, tetapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Chen Yule mengerutkan kening, berpikir sejenak, karena racun ini adalah salah satu dari 75 racun Raja Lembah Serangga Perbatasan Selatan, itu pasti barang berharga. Mengapa Lembah Serangga Perbatasan Selatan membawanya ke ibu kota? Huang Qingyun berkata, mungkinkah Lembah Serangga Perbatasan Selatan telah mulai ikut campur dalam urusan internal kerajaan Chu? Ini adalah pantangan besar bagi kerajaan Chu. Tidak, tidak, Lin Bai menggelengkan kepalanya, menjelaskan, menurut penyelidikanku, masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Lembah Serangga Perbatasan Selatan. Chen Yule dan Huang Qingyun mengerutkan kening lebih dalam lagi, tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Bai. Barusan, Lin Bai dengan jelas mengatakan bahwa malapetaka iblis ilahi tidak dapat dipisahkan dari Lembah Serangga Perbatasan Selatan, jadi mengapa sekarang dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan itu? Lin Bai tersenyum. Malapetaka iblis ilahi memang berasal dari Lembah Serangga Perbatasan Selatan, tetapi bukan karena Lembah Serangga Perbatasan Selatan ikut campur dalam urusan internal Chu. Setidaknya untuk saat ini, saya belum menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Lembah Serangga Perbatasan Selatan ikut campur dalam urusan internal Chu. Chen Yule bertanya, lalu bagaimana malapetaka iblis ilahi muncul? Lin Bai menjawab, bertahun-tahun yang lalu, seorang pengkhianat lain dari Lembah Serangga Perbatasan Selatan mencuri gulungan rahasia dari dalam, yang berisi metode untuk memurnikan malapetaka iblis ilahi. Setelah orang ini mengkhianati Lembah Serangga Perbatasan Selatan, Lembah Serangga Perbatasan Selatan mengeluarkan perintah pembunuhan alam iblis untuk membunuhnya dan mengambil kembali gulungan itu. Tentu saja, orang ini tidak dapat bertahan hidup di wilayah selatan, jadi dia pergi, mengembara ke timur dan barat, dan secara kebetulan, tiba di ibu kota Chu. Bab 5960 terlalu mabuk. Pengkhianat, mencuri gulungan esoterik, Chen Yule dan Huang Qingyun menggumamkan kata-kata ini dalam hati mereka. Jika apa yang dikatakan Lin Bai benar, maka masalah ini mungkin terjadi. Lin Bai berkata, karena kita sudah sampai sejauh ini, sebaiknya aku mengatakan sedikit lebih banyak. Prajurit yang mengkhianati Lembah Serangga Perbatasan Selatan ini bernama Xia Jingxi. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, orang ini bersembunyi di Paviliun Matahari dan Bulan Pangeran Ketiga. Xia Jingxi, Pangeran Ketiga, wajah Chen Yule dan Huang Qingyun menjadi gelap, dan niat membunuh terpancar di mata mereka.
Saudara Lin, bagaimana kau tahu masalah ini berhubungan dengan pangeran ketiga? Tanya Chen Yule. Tentu saja, bukan berarti aku tidak mempercayaimu, Saudara Lin, tetapi sekarang kau setia kepada Yang Mulia Pangeran Chen dan menentang pangeran ketiga, bagaimana kami bisa mempercayaimu? Bukankah ini rencanamu untuk menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu? Setelah berbicara, Chen Yule tersenyum canggung. Saudara Lin, mohon maaf atas kekasaran saya. Ibu kota adalah tempat yang sangat dalam, bahkan 5 keluarga dan 7 sekte pun harus berhati-hati. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, menunjukkan pemahamannya. Istana teratai suci dan keluarga Chen termasuk di antara 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Pengaruh Anda di Chu sangat besar. Sedikit penyelidikan akan memberitahu Anda apakah yang saya katakan itu benar atau salah. 1000 tahun yang lalu, Xia Jingxi melarikan diri dari wilayah selatan dengan gulungan rahasia lembah serangga perbatasan selatan. Lembah serangga perbatasan selatan mengeluarkan perintah pembunuhan dari alam iblis, dan perintah pembunuhan ini tentu saja sampai ke Chu juga. Mata dan telinga divisi kriminal negara Chu ada di mana-mana di wilayah Chu, jadi tentu saja mudah untuk menemukan Xia Jingxi bersembunyi di ibu kota. Setelah divisi Zhaoxing menemukan ini, mereka mulai mengepung Xia Jingxi, tetapi pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Chen Yule dan Huang Qingyun tampak bingung dan bertanya serentak, apa maksudmu dengan tidak terjadi apa-apa? Lin Bai berkata, berita hanya berhenti sampai di situ. Tidak ada yang tahu apakah Xia Jingxi meninggal atau melarikan diri ketika divisi Zhaoxing mengepungnya. Petik 2. Catatan dalam berkas divisi Zhaoxing hanya menyebutkan bahwa dia adalah pengkhianat dari lembah serangga perbatasan selatan, mereka tidak pernah menyebutkan kedatangannya di ibu kota. Jadi, tidak terjadi apa-apa. Petik 2. Xia Jingxi tampaknya telah lenyap, menghilang tanpa jejak. Aneh. Chen Yule dan Huang Qingyun mengerutkan kening, keduanya merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Mereka berdua menduga bahwa sangat mungkin ketika divisi Zhaoxing mengepung Xia Jingxi, seorang tokoh berpengaruh di ibu kota ikut campur dan menyelamatkan nyawa Xia Jingxi. Dan berkat pengaturan tokoh berpengaruh inilah Xia Jingxi mampu lolos dari kejaran divisi Zhaoxing. Mengapa, tokoh berpengaruh? Karena orang biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan divisi Zhaoxing. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, tokoh besar, ini adalah pangeran ketiga. Lin Bai melanjutkan, setelah Xia Jingxi menghilang, tidak lama kemudian, pangeran pertama dan pangeran kedua meninggal secara misterius satu demi satu. Petik 2. Dan Xia Jingxi kebetulan memiliki metode untuk memurnikan kesengsaraan iblis ilahi. Bukankah, ini aneh? Semua yang hadir mengerti pada saat ini, Xia Jingxi jelas adalah orang yang menciptakan racun tersebut. Melihat Chen Yule dan Huang Qingyun tetap diam, Lin Bai menambahkan, orang ini saat ini masih berada di ibu kota, tidak, dia masih berada di kerajaan Chu. Aku sudah melacak keberadaannya, dan aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menangkapnya. Petik 2. Kalau begitu, semuanya akan terungkap. Lin Bai sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia telah melacak keberadaan Xia Jingxi, yang juga merupakan bagian dari rencana yang disepakati dengan Cao Yuxi. Sebagai dalang pemurnian kesengsaraan iblis ilahi, Xia Jingxi pasti terkait erat dengan pangeran ketiga. Selama Xia Jingxi ditangkap, pangeran ketiga dapat ditaklukkan. Huang Qingyun mengangguk. Saudara Lin, saya akan menyampaikan apa yang Anda katakan hari ini kepada para tetua sekte. Gambar. Chen Yule juga berkata, aku akan memberitahu para tetua keluarga. Tidak, tidak. Lin Bai segera berpura-pura terbangun dari mimpi, wajahnya penuh dengan desakan dan penyesalan. Astaga, aku terlalu banyak minum, bagaimana bisa aku mengatakan omong kosong seperti itu? Tuan-tuan, masalah ini sangat penting, ingatlah untuk tidak memberitahu musuh, lebih baik jangan sampai bocor. Huang Qingyun dan Chen Yule sama-sama meyakinkan, tenang saja, Saudara Lin, kami pasti tidak akan memberitahu orang lain sembarangan, agar tidak mengganggu rencana Saudara Lin. Tetapi masalah ini sangat penting, kita harus melapor kepada para tetua keluarga. Chen Yule menambahkan, jika Saudara Lin ingin menangkap Xia Jingxi, tolong kirim pesan, Saudara Lin, keluarga Chen bersedia membantu. Huang Qingyun berkata, Istana Teratai Suci juga memiliki niat yang sama, jika Anda ingin berurusan dengan Xia Jingxi, Istana Teratai Suci juga bersedia membantu. Lin Bai berpura-pura menyesal, menggelengkan kepalanya berulang kali, aku terlalu banyak minum, aku tidak bisa minum lagi. Ekspresi sedihnya, sambil menggelengkan kepala dan memegang dahinya, membuat banyak orang berpikir bahwa Lin Bai mabuk, itulah sebabnya dia mengatakan hal-hal ini.
Tetapi mereka tidak akan tahu, bahwa Lin Bai sengaja mengungkapkan hal ini. Aku tidak akan minum lagi, aku tidak akan minum lagi. Lin Bai menggelengkan kepalanya berulang kali. Apapun yang terjadi, Kakak Chen, Nona Huang, semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Chen Yule dan Huang Qingyun mengangguk, berulang kali meyakinkan Lin Bai bahwa mereka hanya akan memberitahu para tetua sekte. Terlebih lagi, mereka hanya akan memberitahu para tetua yang berpengaruh di dalam sekte dan keluarga, mereka tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun kepada tetua biasa. Ini menenangkan Lin Bai. Setelah menyelesaikan ini, Lin Bai, dengan ekspresi menyesal, membubarkan jamuan makan. Para putra dan putri suci dari berbagai sekte dan keluarga meninggalkan tempat duduk mereka dan kembali ke penginapan mereka untuk beristirahat. Lin Bai, Nona Chen Xian, dan para murid sekte Tianshui adalah yang terakhir pergi. Tentu saja, sebelum pergi, Lin Bai juga melunasi tagihan, yang berjumlah 2.600 giok abadi, membuatnya merasa sedih. Kalian semua kembali ke istana untuk beristirahat dulu. Aku akan mengantar Nona Shen Xian kembali. Setelah meninggalkan paviliun abadi, Lin Bai membubarkan para prajurit sekte Tianshui dan berjalan berdampingan dengan Nona Shen Xian menuju pasar malam ibu kota yang ramai. Bulan purnama bersinar terang di langit, memancarkan cahayanya yang jernih ke dunia. Pasar malam di ibu kota sama ramainya dengan siang hari, dengan kereta dan kuda yang terus bergerak, ramai dan meriah. Seharusnya kau tidak mengatakan hal-hal itu, kata Nona Shen Xian lembut sambil berjalan. Jangan minum terlalu banyak di masa depan. Minum terlalu banyak benar-benar akan menimbulkan masalah. Bibir Lin Bai melengkung ke atas, memperlihatkan senyum puas. Karena dia bisa menyembunyikannya dari Nona Shen Xian, sepertinya mereka pasti akan mempercayainya juga, berpikir bahwa dia telah minum terlalu banyak dan itulah sebabnya dia mengatakannya. Dalam hal itu, dia bisa mempersiapkan bagian kedua dari rencananya. Lewat sini, itu arah ke Istana Bulan. Sesampainya di persimpangan, Nona Shen Xian melihat Lin Bai berjalan menuju jalan ke Istana Bulan dan buru-buru mengerutkan kening lalu berkata, "Mari kita pergi ke restoran Hong Tian dulu." Lin Bai tersenyum dan langsung berjalan ke arah itu. "Untuk apa kau pergi ke restoran Hong Tian?" tanya Nona Shen Xian bingung. "Aku akan menemui Chow Yusi," jawab Lin Bai. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Shen Xian. Apakah ini rencana yang kau dan Chow Yusi sepakati? Lin Bai tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan maju. "Jika kau ingin menemui Chow Yusi, tidak perlu pergi ke restoran Hong Tian. Pergi ke rumah Pangeran Hong lebih baik," kata Shen Xian. Lagi pula, restoran Hong Tian dekat dengan Istana Bulan, banyak orang dan mata-mata, sehingga mudah untuk ketahuan. Lin Bai berhenti, berbalik untuk melihat Shen Xian, dan dia menambahkan, "Pergi ke rumah Pangeran Hong, aku akan mengirim pesan agar Chow Yusi datang ke sini." "Baiklah." Lin Bai berbalik dan berjalan menuju kediaman Pangeran Hong bersama Shen Xian.